Kita hidup di zaman di mana segalanya mudah terlihat, namun semakin sedikit yang benar-benar dirasakan. Kebahagiaan orang lain terpajang di layar, begitu terang hingga menutupi cahaya kecil dalam diri kita sendiri. Setiap hari, kita disuguhi kehidupan yang tampak lebih indah, lebih sukses, lebih berwarna, dan perlahan kita mulai merasa hidup kita tidak cukup baik. Tanpa sadar, kita menilai diri sendiri dari apa yang orang lain miliki, bukan dari siapa kita sebenarnya. Kita mulai membandingkan langkah, rezeki, bahkan kebahagiaan, seolah hidup memiliki ukuran yang sama untuk semua orang. Padahal, perjalanan setiap jiwa memiliki waktu dan ritmenya sendiri, tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang tertinggal, hanya berbeda jalan. Namun, perbandingan itu datang diam-diam, halus tapi beracun. Ia membuat hati gelisah, menanam rasa iri tanpa kita sadari, dan mencuri rasa syukur yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kita lupa bahwa hidup bukan perlombaan, dan tidak ada garis akhir yang harus dikejar. Tidak ada pemenang sejati dalam perjalanan batin, karena setiap orang sedang berjalan menuju pemahaman dirinya sendiri. Mereka yang tampak lebih bahagia bukan berarti hidupnya tanpa air mata. Dan mereka yang terlihat lebih kuat tidak selalu bebas dari rasa lelah dan kecewa. Terkadang, orang yang kamu kagumi justru sedang berjuang agar tetap tersenyum setiap hari. Hidup setiap orang penuh dengan lapisan yang tak bisa kamu lihat, dan membandingkan hanya akan membuatmu buta terhadap kedalaman ceritamu sendiri. Kita menilai permukaan orang lain dengan membandingkannya pada sisi terdalam diri kita yang paling rapuh, dan disitulah kebahagiaan perlahan menghilang. Karena tidak ada kedamaian di dalam hati yang sibuk menatap keluar. Perbandingan membuat kita kehilangan rasa cukup. Kita lupa bahwa memiliki sedikit bukan berarti kekurangan, dan memiliki banyak belum tentu kebahagiaan. Setiap kali kita membandingkan hidup, kita seolah mengatakan pada diri sendiri bahwa apa yang kita punya tidak cukup baik. Padahal, jika kamu berhenti sejenak dan benar-benar melihat, mungkin kamu akan sadar betapa banyak keindahan kecil yang sering kamu abaikan. Segelas kopi hangat di pagi hari, suara burung yang menandakan hari baru, tawa seseorang yang menyayangi kamu tanpa alasan, semua itu adalah bentuk kebahagiaan yang tak membutuhkan pembuktian. Namun, hati yang sibuk membandingkan tidak sempat menikmatinya, karena ia selalu merasa ada yang kurang. Dan rasa kurang itulah yang membuat hidup tampak berat, padahal sebenarnya sederhana. Bahagia tidak datang dari memiliki lebih banyak, tapi dari belajar menikmati apa yang sudah ada dengan penuh kesadaran. Hidup akan terasa damai saat kamu mulai melihat diri sendiri dengan kelembutan, bukan penilaian. Kamu tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, karena tak ada yang bisa menjalani takdirmu selain kamu sendiri. Berhentilah menuntut diri menjadi seperti orang lain, sebab bunga tidak pernah iri pada pohon, dan laut tidak pernah marah pada langit. Setiap makhluk punya keindahan pada waktunya masing-masing. Dan begitu pula kamu punya keunikan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Belajarlah menerima bahwa kamu sedang tumbuh, kadang lambat, kadang cepat, tapi tetap bergerak menuju kedewasaan jiwamu sendiri. Perbandingan adalah bentuk lupa-lupa bahwa hidupmu adalah anugerah, bukan hasil perlombaan. Dan ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai benar-benar mengenali dirimu apa adanya. Bahagia itu sederhana, tapi tidak dangkal.
Ia tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari rasa damai yang tumbuh saat kamu menerima dirimu tanpa syarat. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu berhenti menolak takdirmu. Kamu mulai berdamai dengan proses, menghargai setiap langkah, dan memahami bahwa perjalanan hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sadar saat melangkah. Dan di sanalah letak kebahagiaan sejati, bukan di puncak pencapaian, tapi di kesadaran bahwa kamu sudah cukup di tempatmu berdiri saat ini. Bahagia bukan tujuan, tapi cara berjalan. Dan setiap langkah yang disertai penerimaan akan selalu mengantarmu pulang pada dirimu sendiri. Kita sering mengira kebahagiaan datang saat sesuatu di luar diri berubah. Saat punya lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, atau hidup yang tampak lebih indah dari milik orang lain. Namun setelah semua itu tercapai, hati tetap merasa kosong, seolah ada ruang yang tak pernah terisi penuh. Karena yang sebenarnya kita cari bukanlah lebih banyak, tapi rasa cukup yang datang dari dalam diri. Bahagia bukan soal menambah, tapi berhenti merasa kurang. Dan rasa cukup itu hanya tumbuh ketika kita mulai menerima diri apa adanya, tanpa syarat, tanpa perbandingan. Kita akan selalu kalah jika terus berlari mengejar bayangan orang lain. Namun kita akan tenang jika belajar berjalan dalam irama kehidupan kita sendiri. Rasa cukup tidak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari bagaimana kamu memandangnya. Seseorang bisa memiliki segalanya, tapi tetap merasa kekurangan, sementara orang lain hidup sederhana, tapi penuh syukur. Rasa cukup bukan tentang jumlah, melainkan kesadaran bahwa yang kamu miliki sudah cukup untuk membuatmu hidup dan tumbuh hari ini. Ketika hati mulai bersyukur, hal kecil pun terasa besar, dan yang sederhana pun menjadi indah. Namun, saat rasa iri dan perbandingan menguasai pikiran, bahkan kebahagiaan paling tulus pun tampak biasa saja. Itulah mengapa syukur adalah bentuk kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang. Belajar merasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tahu kapan berhenti memaksakan. Kita tidak harus memiliki segalanya untuk merasa lengkap. Terkadang, menerima bahwa sesuatu belum datang justru membukakan ruang bagi hal yang lebih tepat untuk tiba. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi apa yang kita butuh untuk belajar tumbuh. Ketika kamu mulai percaya pada waktu dan alur semesta, hatimu akan berhenti berlari dan mulai menikmati langkahnya. Rasa cukup lahir dari keyakinan bahwa hidup tidak pernah salah menempatkan kita. Rasa cukup juga mengajarkan kita untuk berhenti mengukur diri dengan pencapaian dunia. Ukuran sejati hidup bukan berapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita memahami arti berdiri itu sendiri. Saat kamu tidak lagi sibuk membandingkan langkahmu dengan orang lain, kamu mulai benar-benar merasakan tekstur kehidupanmu sendiri. Kamu mulai menghargai setiap kesalahan, setiap penantian, setiap kegagalan yang diam-diam membentuk keteguhan jiwamu. Dan disitulah kamu belajar bahwa kedamaian bukan hasil dari kemenangan, melainkan dari penerimaan. Hati yang menerima tidak lagi sibuk menuntut. Ia hanya belajar berterima kasih. Pada akhirnya, rasa cukup adalah pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan siapapun, kamu mulai benar-benar hidup. Tidak lagi sibuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih damai dari dirimu yang kemarin. Kebahagiaan sejati lahir bukan dari luar, tapi dari ketenangan yang tumbuh perlahan di dalam hati yang bersyukur. Dan di momen kamu merasa cukup, kamu akan sadar
bahwa kamu tidak pernah kekurangan apapun sejak awal. Hidupmu sudah sempurna dalam ketidaksempurnaannya, dan itu adalah kebahagiaan yang paling murni. Ada saat dalam hidup di mana kamu berhenti mencari kebahagiaan di luar diri. Kamu mulai lelah dengan kejaran yang tak pernah selesai, dengan perbandingan yang terus menuntut untuk lebih dan lebih lagi. Kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan yang kamu kejar selama ini hanyalah bayangan yang berpindah tempat setiap kali kamu mendekatinya. Dan di titik lelah itulah kesadaran perlahan tumbuh bahwa mungkin kebahagiaan tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Saat kamu berhenti mengejar, kamu mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih tenang dari sekadar senang. Kamu menemukan damai. Bahagia sejati bukan tentang tertawa keras atau memiliki segalanya. Ia lebih halus, lebih dalam, dan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Dalam hening pagi, dalam segelas kopi hangat, atau dalam senyum seseorang yang tulus. Bahagia sejati tidak menuntut keadaan sempurna, karena ia tumbuh di tengah ketidaksempurnaan. Ia adalah rasa cukup yang menyelimuti jiwa ketika kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada dunia. Dan di saat itu, kamu mulai mengerti bahwa bahagia bukan sesuatu yang dicapai, tapi sesuatu yang disadari. Hidup tidak pernah berhenti memberi alasan untuk bersyukur, hanya saja kita sering terlalu sibuk membandingkan untuk menyadarinya. Ketika kamu benar-benar hadir di momen ini, kamu mulai melihat bahwa hal-hal kecil justru paling bermakna. Udara yang kamu hirup, tubuh yang masih kuat berjalan, mata yang masih bisa melihat cahaya, semuanya adalah bentuk kebahagiaan yang tidak selalu kamu sadari. Kita terlalu sering mencari alasan untuk bahagia, padahal kehidupan telah memberikannya tanpa diminta. Bahagia sejati lahir dari kemampuan untuk berhenti sejenak dan berkata, "Terima kasih, hidup." Kebahagiaan juga berarti melepaskan harapan berlebih terhadap dunia. Karena semakin kamu bergantung pada hal di luar diri untuk merasa cukup, semakin mudah kebahagiaanmu direnggut. Hidup tidak bisa dikendalikan, tapi hatimu bisa dilatih untuk menerima apapun yang terjadi dengan tenang. Ketenangan adalah tanda kedewasaan spiritual, kemampuan untuk tetap damai, bahkan saat keadaan tidak seperti yang kamu harapkan. Bahagia sejati bukan berarti tidak ada kesedihan, tapi kemampuan untuk tetap bersyukur di tengah kesedihan itu sendiri. Dan akhirnya, kamu akan sadar bahwa bahagia tidak ditemukan, tapi dilahirkan dari dalam diri. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya pagi yang tidak pernah memaksa untuk bersinar, tapi selalu hadir dengan lembut. Kamu tidak perlu mengejarnya, cukup berhenti sejenak dan membiarkannya muncul dari kesadaran yang penuh. Karena setiap kali kamu hadir sepenuhnya, kamu sedang mengalami bahagia itu sendiri. Dan di momen itu, kamu tidak lagi ingin menjadi siapapun, kamu hanya ingin menjadi dirimu yang damai, yang cukup, dan yang sadar. Ada kekuatan yang luar biasa di balik kelembutan. Ia bukan tanda kelemahan, tapi tanda dari jiwa yang telah melalui banyak badai dan memilih untuk tetap damai. Kelembutan bukan berarti tidak tegas, tetapi tahu kapan harus berhenti melawan kehidupan. Karena semakin kamu berusaha mengontrol segalanya, semakin kamu kehilangan arah. Namun saat kamu belajar untuk melembut, hidup tiba-tiba menjadi lebih bersahabat dan beban yang kamu pikul terasa lebih ringan. Kelembutan
adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang tidak berisik. Ia lahir dari penerimaan, dari hati yang tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada dunia. Penerimaan tidak berarti menyerah, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan. Hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi ia selalu memberi apa yang kita butuh untuk belajar tumbuh. Ketika kamu menerima, kamu tidak lagi melihat kehidupan sebagai lawan, tapi sebagai guru. Segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk, hanyalah bagian dari proses menuju kedewasaan jiwa. Dan dalam proses itu, kelembutan menjadi jembatan antara luka dan kebijaksanaan. Karena hanya hati yang lembut, yang mampu memahami arti dari semua yang datang tanpa menghakimi. Kelembutan juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai hidup. Tidak semua yang tampak buruk adalah kesialan, dan tidak semua yang tampak indah adalah berkat sejati. Hidup punya cara sendiri untuk menuntun kita, kadang dengan hal yang menyenangkan, kadang dengan kehilangan. Namun, jika kamu melihatnya dengan hati yang lembut, bahkan kesedihan pun bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Kelembutan membuat kita belajar untuk mempercayai alur, bahwa segalanya datang tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, hanya tepat untukmu. Hati yang lembut tahu bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab dan tidak semua rasa sakit perlu dilawan. Ada kalanya cukup dengan diam, karena dalam diam itu hidup sedang berbicara dengan cara yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Kelembutan mengajarkan kita untuk mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Ketika kamu mulai mendengarkan kehidupan tanpa reaksi, kamu akan merasakan bahwa segalanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari sanalah ketenangan muncul, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu telah belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Pada akhirnya, kelembutan adalah rumah tempat jiwa pulang. Kelembutan tidak membuatmu kalah, justru menjadikanmu utuh. Ia membuatmu tetap tenang di tengah kerasnya dunia, tetap hangat di tengah dinginnya kenyataan. Dan ketika kamu hidup dengan hati yang lembut, kamu tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kamu tahu semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari tarian kehidupan. Kelembutan membuatmu melihat bahwa tidak ada yang benar-benar pergi, karena setiap pengalaman meninggalkan kebijaksanaan di dalam diri. Dan disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan yang paling sejati, kebahagiaan yang lahir dari hati yang menerima dengan tenang. Ada masa di mana kamu akan dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa kamu genggam selamanya. Seseorang, keadaan, atau bahkan bagian dari dirimu yang dulu begitu kamu perjuangkan, semua perlahan memudar. Awalnya kamu berusaha mempertahankan, takut kehilangan, takut merasa kosong. Namun pada akhirnya kamu akan belajar bahwa tidak semua yang pergi berarti berakhir. Beberapa hal memang harus dilepaskan agar ruang baru bisa tercipta. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi kehidupan untuk bernafas kembali di dalam dirimu. Kita sering salah mengira bahwa kebahagiaan datang dari memiliki. Kita merasa aman saat segala sesuatu berada dalam kendali, padahal hidup tak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Setiap kali kamu mencoba menggenggam terlalu kuat, sesuatu justru akan semakin menjauh. Karena hidup bukan tentang menahan, tapi tentang mempercayai arusnya. Belajarlah melepas dengan hati yang tenang, karena di dalam setiap kehilangan ada pelajaran
tentang keutuhan. Terkadang, yang kamu lepaskan bukan sesuatu di luar dirimu, tapi beban dalam pikiranmu sendiri. Melepaskan adalah seni memahami bahwa tidak semua hal ditakdirkan untuk tinggal. Beberapa datang hanya untuk mengajarkan, lalu pergi meninggalkan kebijaksanaan yang tak ternilai. Dan kamu tidak perlu memaksakan sesuatu untuk tetap ada jika memang waktunya telah selesai. Kehidupan mengalir seperti sungai yang menolak arus hanya akan lelah, tapi yang mengikuti akan sampai pada laut yang luas. Ketika kamu berhenti melawan, kamu akan menyadari bahwa kepergian pun bisa membawa kedamaian. Karena kehilangan bukan akhir, tapi bentuk lain dari pertumbuhan. Belajar melepaskan juga berarti berani melihat masa lalu tanpa keinginan untuk mengubahnya. Yang sudah terjadi tidak bisa diulang, tapi bisa diterima dengan penuh kasih. Dan setiap kali kamu memaafkan masa lalu, kamu sedang membebaskan diri dari penjara tak terlihat. Tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu menyimpannya sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Hati yang ikhlas adalah hati yang telah mengerti bahwa semua datang dan pergi untuk alasan yang sempurna. Dan di sanalah kelembutan menggantikan kesedihan. Pada akhirnya, melepaskan bukan kehilangan, melainkan menemukan dirimu yang baru di dalam ruang yang tenang. Saat kamu berhenti melawan, kamu mulai mendengar suara kehidupan yang sebenarnya, lembut, sederhana, dan penuh kasih. Tidak ada lagi rasa takut akan yang pergi, karena kamu tahu yang sejati tidak pernah benar-benar meninggalkan. Hidup tidak meminta kita untuk menahan, tapi untuk percaya bahwa segala sesuatu datang tepat saatnya dan pergi dengan alasan yang bijak. Dan saat kamu belajar melepaskan dengan tenang, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, tapi juga kebijaksanaan yang tak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Kamu akan tahu, ternyata yang kamu genggam erat selama ini hanyalah hal yang sebenarnya sudah waktunya dilepas. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu kendalikan, sekuat apapun kamu berusaha. Beberapa situasi tidak berjalan seperti rencana, beberapa orang tidak tinggal selama yang kamu harapkan, dan beberapa luka tidak bisa sepenuhnya hilang. Awalnya, semua itu membuatmu marah, kecewa, atau menolak kenyataan. Namun, pada akhirnya kamu akan belajar bahwa tidak semua yang tidak bisa diubah harus disesali. Karena sebagian besar kebijaksanaan justru tumbuh dari hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Hidup tidak menuntutmu untuk selalu kuat, hanya memintamu untuk sadar bahwa menerima adalah cara tertinggi untuk memahami kehidupan. Kita terbiasa berpikir bahwa kebahagiaan datang saat semuanya berjalan sesuai keinginan. Padahal, hidup seringkali memberi kebahagiaan melalui cara yang tidak kita mengerti. Sesuatu yang dulu kamu anggap kesalahan mungkin adalah jalan menuju kedewasaan. Seseorang yang dulu kamu sesali kehadirannya mungkin sebenarnya dikirim untuk mengajarimu arti cinta dan kehilangan. Hal-hal yang tak bisa diubah bukanlah kutukan, tapi jendela untuk melihat kehidupan dari sisi yang lebih luas. Ketika kamu berhenti melawan, kamu mulai mengerti bahwa tidak semua harus sesuai dengan kehendakmu untuk menjadi indah. Kebijaksanaan tidak lahir dari kemenangan, tapi dari keikhlasan menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Semakin kamu menolak kenyataan, semakin besar penderitaan yang kamu rasakan. Namun, saat kamu mulai menerima, rasa sakit yang dulu menghancurkan perlahan berubah
menjadi pemahaman yang menenangkan. Penerimaan mengubah luka menjadi pelajaran dan kehilangan menjadi kekuatan. Dari hal-hal yang tak bisa kamu ubah, kamu belajar tentang kesabaran, tentang waktu, dan tentang bagaimana hidup sebenarnya bekerja. Dan di sanalah kebijaksanaan sejati tumbuh, diam-diam, dalam hatimu yang perlahan menjadi lembut. Kadang kita terlalu sibuk memaksa hidup agar sesuai keinginan, hingga lupa menikmati hidup yang sudah ada. Kita berusaha mengatur segalanya, padahal tidak semuanya perlu diperbaiki. Beberapa hal lebih baik diterima sebagaimana adanya, karena di balik keheningan penerimaan, seringkali ada kedamaian yang tidak ditemukan dalam perjuangan. Hidup tidak selalu tentang memperbaiki, tapi tentang mengizinkan sesuatu untuk tetap apa adanya, tanpa kehilangan kasih terhadapnya. Dan di momen kamu berhenti berusaha mengubah segalanya, kamu justru menemukan kebijaksanaan yang paling besar, kebijaksanaan untuk mempercayai hidup itu sendiri. Hidup tidak akan pernah berhenti berubah, tapi beberapa hal memang dibiarkan tetap sama untuk mengajarkan makna kestabilan. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memilih cara melihatnya hari ini. Kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah hatimu agar tetap tenang dalam menghadapi mereka. Dan kamu tidak bisa mengubah alur semesta, tapi kamu bisa belajar menari di dalamnya dengan kesadaran penuh. Disitulah kebijaksanaan sejati hidup, bukan dalam kekuatan untuk mengubah, tapi dalam kelembutan untuk menerima. Karena kadang, yang tak bisa diubah bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami dengan kasih. Dalam perjalanan panjang mencari arti hidup, ada satu hal yang sering kita hindari, keheningan. Kita terbiasa hidup di tengah suara, mengejar kesibukan, membungkam rasa sepi dengan hal-hal yang tak perlu. Padahal di balik hening yang sering kita takuti, tersimpan pelajaran yang paling dalam tentang diri sendiri. Keheningan bukan kosong, ia adalah ruang di mana kebenaran berbicara tanpa suara. Dan hanya mereka yang berani diam, yang akan benar-benar mendengar isi hatinya sendiri. Dalam hening, kamu mulai menyadari betapa banyak suara yang bukan milikmu. Suara orang lain yang kamu jadikan tolak ukur, pendapat yang kamu anggap kebenaran, dan ekspektasi yang kamu pikir harus dipenuhi. Semua itu memudar saat kamu duduk tenang bersama dirimu sendiri. Keheningan menghapus kebisingan dunia dan perlahan mempertemukanmu dengan jati diri yang sebenarnya. Di sana kamu menemukan sesuatu yang tak pernah hilang, dirimu yang damai, jernih, dan utuh. Hening mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari gerak, tapi dari diam yang sadar. Dalam diam, kamu belajar mengenali pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Kamu melihat emosi datang dan pergi, seperti ombak yang tak perlu kamu lawan. Semakin kamu diam, semakin kamu paham bahwa kedamaian tidak perlu dicari, karena ia sudah ada di sana, di balik lapisan kebisingan yang selama ini kamu pelihara. Keheningan mengembalikanmu kepada inti kehidupan, kesadaran yang penuh dan lembut. Saat kamu terbiasa tinggal dalam hening, kamu tidak lagi mudah terguncang oleh dunia luar. Kamu mulai mengerti bahwa segalanya datang dan pergi dengan irama alami. Kamu tidak perlu bereaksi terhadap setiap hal, cukup mengamati dengan penuh kesadaran. Hening bukan tentang menolak dunia, tapi tentang memeluknya tanpa kehilangan diri. Dari hening lahir kebijaksanaan, kemampuan untuk melihat tanpa menghakimi, mencintai tanpa memiliki,
dan hidup tanpa takut kehilangan. Keheningan adalah guru terbesar karena ia tidak mengajar dengan kata, melainkan dengan kehadiran. Ia tidak menjawab pertanyaanmu, tapi membuatmu mengerti bahkan sebelum kamu bertanya. Di dalam hening, hidup menjadi doa. Setiap napas menjadi pengingat bahwa kamu masih ada di sini, sepenuhnya sadar, sepenuhnya hidup. Dan di sanalah kebahagiaan sejati bersemayam, dalam ruang tenang di dalam dirimu yang tak pernah terusik oleh waktu. Saat kamu belajar diam, kamu tak lagi mencari makna hidup, karena kamu telah menjadi makna itu sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling jauh berjalan, tapi siapa yang paling sadar dalam setiap langkahnya. Kita semua sedang belajar untuk menerima, untuk memahami, dan untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Tidak perlu terburu-buru mengejar arti hidup, karena kehidupan itu sendiri adalah makna yang sedang berjalan. Bahagia bukan tujuan, tapi cara kamu hadir pada setiap detik yang sedang berlangsung. Dan disitulah kedamaian sejati tumbuh, diam, tapi terasa. Jika narasi ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, biarkan ia menjadi pengingat, bukan sekadar tontonan. Berhentilah sejenak setelah video ini berakhir. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa kamu masih di sini, hidup, utuh, dan cukup. Karena kesadaranmu hari ini adalah langkah kecil menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Kami di Ruh Spiritual membuat ruang ini bukan untuk diikuti, tapi untuk menemani perjalanan batinmu. Jika kamu merasa terhubung, kamu boleh tetap bersama kami dengan menekan tombol subscribe, bukan karena kami ingin angka, tapi agar kamu tidak berjalan sendirian di jalan sunyi menuju kesadaran. Setiap minggu, kami akan datang membisikkan sesuatu yang lembut, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Terima kasih telah hadir dan mau mendengarkan dengan hati. Semoga setiap napasmu membawa ketenangan, setiap langkahmu dipenuhi kebijaksanaan, dan setiap harimu menjadi ruang bagi jiwa untuk tumbuh dengan damai. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetaplah tenang, tetaplah sadar, karena di dalam dirimu sudah ada segala yang kamu cari.